hal yang paling sakral pun menurut aku, yang selama ini aku rasa aku bakal bahagia dapetin kata kumlot, ternyata aku nggak bahagia itu. Ternyata aku nggak sebahagia itu. Tanpa sadar itu mengikis semua kebahagiaan yang aku dapatkan setelah aku memakai selempang itu. Yang paling buruk yang pernah aku rasain seumur hidupku, itu adalah perasaan yang diakibatkan karena ngebandingin ini. Hi, I'm Puja and welcome back to my channel. Aku nanya, seberapa sering kalian membandingin diri kalian? Seberapa sering kalian membandingin diri kalian hari ini, perjuangan kalian hari ini, dengan orang-orang di media sosial? Raise your hand because I know that almost most of you feel that way. Aku yakin banget dari hampir 90% dari yang nonton ini pasti ngerasain itu. And I just feel like it's normal, I think. But sampai aku mikirnya juga itu adalah hal yang normal to motivate yourself hard. Itu hanya untuk sebagai motivasi untuk lebih semangat mencapai sesuatu. Sampai aku menyadari bahwa kalimat itu adalah jebakan sebenarnya. I think sometimes it's okay to compare yourself just to motivate you hard. Just motivate yourself to achieve something. But karena aku merasa bahwa kalimat itu adalah pisau bermata dua. Kalau kamu nggak bisa ngendaliin kalimat itu bakal jadi suatu alasan yang menurut kamu adalah alasan yang baik untuk berlindung di balik kata itu. To compare yourself to others, so especially on media sosial. Because honestly, aku pun juga ngerasain itu. Itu hal yang menurut aku hal yang paling mudah dilakuin di dunia ini. Bandingin diri kita, pencapaian kita. Even though we have a lot of so much potentials. We had a lot of achievement. Bahkan untuk orang-orang yang udah punya banyak pencapaian, prestasi. Coba tanya deh, mereka pasti pernah ngebandingin diri mereka. Bahkan dengan hal-hal yang di belakang mereka sudah banyak sekali pencapaian tersebut. Because I feel that selama sekolah, SD, SMP, SMA, I achieved a lot of things, prestasi non-akademik. Aku merasa di sekolah, aku merasa adalah orang yang paling smart and berprestasi. Because aku memenangkan berbagai lomba. Aku juara kelas, juara umum. And I don't feel like it's enough to make me feel enough. Aku gak ngerasa hal yang sebanyak itu yang aku capai dari sekolah hingga saat ini di kuliah itu gak cukup untuk membuatku berpikir bahwa sebenarnya aku cukup. You have enough. You don't have to compare yourself to others anymore. Because you have enough. Because you have achievement a lot back then. And karena berapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu mungkin, hampir 2 minggu yang lalu, itu aku kompre, ujian kelulusan sarjana. And alhamdulillah, aku lulus unofficially. And that's di belakang. Itu adalah selempang dari kelulusan aku. And saat itu dulu, saat aku masih sekolah SMP, SMA, saat aku paham bahwa ada kata cum laude di kuliah. Kata cum laude yang menegaskan bahwa sebenarnya kita adalah orang berprestasi. I suddenly feel like, wah, aku harus capai ini waktu kuliah. Aku harus capai ini waktu kuliah. No matter what, aku harus capai itu. Aku harus punya kata cum laude di selempangku nanti. Dan saat SMA di kelas 12, saat menonton video-video orang yang sudah kuliah, orang yang sudah lulus, dan di belakang video itu ada selempang itu, aku merasa bisa nggak ya aku mencapai hal tersebut, bisa nggak ya aku mencapai kata cum laude tersebut. Because as a student in senior high school, I heard a lot about kuliah itu susah, kuliah itu berat, nggak seberat lebih berat kuliah daripada kamu SMA nanti gitu. Jadi aku udah dapat gambaran tentang bagaimana beratnya kuliah, gimana mencapai hal tersebut. Jadi aku selalu melihat orang-orang yang memakai selempang dengan kata cum laude itu adalah sebuah hal sakral menurut aku. Karena saat saat SMA aku selalu membayangkan bahwa itu adalah hal yang susah banget diraih. And now here I am dengan di belakang. And I'm so grateful to achieve that.
It's one of my dreams of my goal since I entered college, university, and alhamdulillah after after trial and error mungkin I finally achieved that cum laude. So you might think that I was so happy at that time, right? I was so happy I'll be I can say that aku akan jadi orang yang paling bahagia akhirnya aku bisa ngewujudin salah satu mimpi kecilku waktu SMA, hal-hal yang paling aku impikan saat aku kuliah. Tapi jawabannya no, I don't happy at all. I don't feel the euphoria. Aku nggak ngerasain euforia bahagia yang sama saat aku juara-juara kelas di SD, SMP, dan SMA. Aku nggak ngerasain itu saat aku mencapai, saat dosen setelah aku lulus ujian, itu menyelempangkan selempang itu. Aku nggak ngerasain tingginya euforia kebahagiaan itu. Dan itu sangat hits my heart itu menampar diriku rasanya karena hal ini nggak sesuai dengan apa yang selama ini aku bayangin. And of course I wondering aku bertanya kenapa aku nggak ngerasain, kenapa aku nggak sebahagia saat aku juara kelas, saat aku mencapai juara di non akademik waktu aku sekolah. Kenapa aku nggak ngerasain itu saat aku mencapai hal yang menurut aku sakral saat sekolah, dan setelah itu no, hambar. Aku bahagia tapi just oke, udah terjadi, oke, lanjut, what's next. Itu aku pikirin. And I feel like it's because maybe I compare myself a lot to others. You know what? Hal yang paling sakral pun menurut aku, yang selama ini aku rasa aku bakal bahagia dapetin kata cum laude, ternyata aku nggak bahagia itu. Ternyata aku nggak sebahagia itu. Why? I literally cried at night after I got this. I literally cried at 1 AM, jam 1 pagi aku benar-benar meneteskan air mata because I think that it's not normal. I think aku merasa hal ini nggak normal sama sekali. Kenapa kamu nggak bahagia saat kamu mencapai hal yang paling kamu impikan sejak sekolah? Bahkan sebelum kamu masuk kuliah kamu udah mengimpikan itu, tapi kamu nggak bahagia. Why? Itu adalah hal yang sangat membuat aku membenci perasaan itu. I know that I have to fix this. Aku harus benar-benar solve this problem. Because aku nggak bisa ngelanjutin, aku nggak bisa membiarkan perasaan itu menghancurkan small happiness, kebahagiaan kecil yang aku raih selama sehari-hari. I can't do that. And that's why malam itu setelah pulang dari kuliah, setelah pulang dari kelulusan ini dan euforia segala macam dengan teman-teman, I back home at 1 AM, jam 1 pagi, aku di atas kasur dan aku berpikir, aku melamun gitu. I ask Allah, why Allah? Why I don't feel happy? Why I don't feel the euphoria that I've been dreaming of? I don't feel that. Why gitu? Aku bertanya, ya Allah, kenapa ya nggak bahagia sebahagia saat juara, nggak bahagia sebahagia saat mencapai juara lomba? Why? Cause it was one of my parents' dreams. My parents wants to see me to wear that. Untuk memakai selempang dengan kata cum laude, itu salah satu mimpi orang tua aku. So that's why I worked so hard on that. But why at the end of the day, aku gak ngerasain kebahagiaan yang sama saat aku sekolah. Pure happiness. I don't feel that anymore. And I know that there's something wrong with me. And saat itu, aku refleksi diri. Apa yang selama ini aku lakuin sebelum mencapai ini? Apa yang selama ini mungkin menjadi faktor kenapa kebahagiaan itu semakin sedikit? Mengikis kebahagiaan itu. Kebahagiaannya ada, tapi nggak biasa segini, tapi segini lagi. Jadi aku pikir apa yang menyebabkan hilangnya porsi tersebut. And I just realized something that I actually, di angkatan aku itu juga sebelumnya dari Januari itu udah ada yang kompre, udah ada yang wisuda. And I feel maybe during that time, dari Januari sampai Juni kemarin itu, aku tanpa sadar selalu ngebandingin diri. Aku tanpa sadar selalu bertanya-tanya, kapan akhirnya aku bisa memakai selempang ini? Kapan skripsi ini selesai? Kapan bimbingan ini selesai? Kapan penelitian ini selesai?
Aku bandingin dengan teman-teman yang lain yang menurut aku saat itu, like aku ngerasa aku lebih dari mampu gitu dibandingkan mereka. Tapi kenapa mereka yang lebih dulu gitu? And I just like aku merinding saat itu saat memikirkan bahwa ternyata all that time I'm thinking about that. Tanpa sadar itu mengikis semua kebahagiaan yang aku dapatkan setelah aku memakai selempang itu. Like saat itu aku I literally cried quietly because I don't want to disturb my roommate. Aku nangis sendiri tanpa suara dan I feel regret to compare myself to others. Like kenapa selama ini aku selalu seakan-akan tidak bersyukur dengan apa yang selama ini aku lakuin. Like seharusnya kamu bersyukur. Aku berpikir gini, aku nyalain diri aku karena kenapa kamu selalu like compare yourself, bandingin diri kamu, padahal kalau kamu bandingin dengan diri kamu sebelumnya, kamu itu berprogres, kamu itu melakukan progress. Dan kalau kamu bandingin, kamu harusnya bandingin dengan orang yang di belakang kamu, yang belum mencapai saat kamu saat ini, yang belum mencapai tahap ini. Like, kamu udah kompre, kamu udah lulus unofficially, of course, because aku belum wisuda. Tapi kenapa kamu harus bandingin dengan orang yang sudah wisuda? Harusnya kamu bandingin dengan orang yang belum bahkan kompre gitu. Like, karena itu aku suddenly realize that karena selama ini hasil ngebandingin itu nggak berdampak apa-apa. Hanya sekedar, oh ya udah, aku bandingin dengan si A, si B, besoknya yaudah, I feel normal. Like, aku nggak ngerasain apapun setelah aku membandingin diriku dengan orang lain di media sosial gitu. Tapi sejak kejadian saat aku kompre dan aku mendapatkan hal yang paling aku impikan dan ternyata aku nggak sebahagia itu, aku baru sadar bahwa gini loh efek bahayanya dari kebandingin itu. Gini loh, tanpa sadar kamu merusak kehidupan kamu, merusak kebahagiaan yang selama ini kamu impi-impikan. Dan ternyata kamu nggak bahagia karena itu. Ya karena kamu selama ini ngebandingin diri kamu. And because when I told my parents that I finally lulus, setelah aku pertama kali lulus, aku merasakan like mungkin tidak secara sengaja, tapi aku merasakan adanya ketidakbahagiaan karena aku nggak bisa wisuda di wisuda 3. Like I literally wisuda 4 karena pada saat aku ujian itu pada hari penutupan terakhir wisuda. And my parents like punya harapan yang tinggi untuk aku wisuda di wisuda 3. Tapi ternyata di tahun ini aku bisanya cuma di wisuda 4. Karena saat itu I tried so hard to ngelengkapin semua daftar-daftar, semua syarat-syarat untuk daftar wisuda, tapi ternyata aku terkendala. Bukan my problem, bukan kesalahan aku. Tapi I don't feel like it's system fault. Like, itu bukan kesalahan sistem juga, dan bukan kesalahan aku juga. Hanya karena takdirnya memang seperti itu. Karena saat itu, satu syarat yang paling penting, langkah awal untuk mendaftar itu nggak keluar di hari terakhir itu. Jadi aku nggak bisa untuk daftar. And when I told my parents that, I feel, I don't know, maybe because I'm too tired at the time. Because setelah lulus, aku bukan langsung duduk dan bergembira, tapi aku langsung setelah lulus, langsung keluar dari ruangan, langsung siap-siapkan berkas untuk mengejar berapa jam sebelum penutupan wisuda. You know, like, it's bener-bener hectic banget, sibuk banget, lelah banget, like, complicated banget. Dan aku ngerasa, saat aku look back at that time, aku feel like, wow, kamu benar-benar crazy sih, kamu gila banget. Teman-teman kamu butuh berapa hari untuk menyelesaikan syarat sudah, kamu butuh berapa jam untuk ngejar itu. Like, kamu bayangin gimana hecticnya, gimana lelahnya, gimana. You know, like, like, itulah. Jadi, saat aku akhirnya diputuskan nggak bisa daftar, nggak bisa ikut wisuda 3, honestly, aku nggak ngerasa kecewa sama sekali. Like, aku nggak ngerasa kecewa because I have put my effort. I have put all of my energy on that. Aku udah I tried my best. Aku udah berusaha sekuatnya. Like, I literally kayak orang gila, mondar-mandir kiri kanan, ngejar satu A, ngejar B, untuk nyelesain semua daftar itu, semua persyaratan itu. And then, finally I can't. Like, aku nggak bisa daftar. Karena itu aku ngerasa saat aku ngasih tahu orang tua tentang itu, I feel like a little bit disappointment from them. I don't know, because saat itu aku hanya ngerasa terlalu sensitif. Jadi sense
perasaan yang tipis itu bikin aku berpikir seperti itu. I don't know the truth, but it just what I feel. Karena itu aku ngerasa apa selama ini karena kita terlalu mudah untuk menjadikan orang lain sebagai patokan. Dan saat kita nggak mencapai hal tersebut, kita merasa kita adalah orang yang gagal. Padahal kita sudah mencapai hal tersebut sama dengan mereka. Hanya saja timeline-nya dan juga waktu yang berbeda bikin hal itu terasa berbeda. Karena itu, I just feel like, no. Ini benar-benar gak baik sih menurut aku. Ini benar-benar hal buruk. Karena what I feel, what I dreamed, hal-hal yang paling aku impikan ternyata gak bikin aku sebahagia itu, ini benar-benar sebuah, like sebuah suatu hal yang aneh menurut aku. Kok bisa? And setelah malam itu, setelah aku berdamai dengan apa yang sudah terjadi, dan I told myself like this, sejak saat ini, kamu nggak boleh, jangan lagi membandingkan diri kamu dengan yang lain. Jangan lagi membandingkan timeline, jangan lagi membandingkan situasi kamu dengan yang lain. Because itu nggak merubah apapun. Malah merusak kebahagiaan kamu. And so aku bangun pagi harinya aku dengan perasaan yang lebih lega karena I just solve the problem. Like aku bersyukur karena aku tahu apa penyebab kenapa aku nggak sebahagia itu. Like aku seharusnya bersyukur karena aku sudah mencapai hal yang selama ini telah aku impikan. Aku bersyukur karena saat pertama kali kamu masuk kuliah, kamu berpikir bahwa skripsi itu nggak mungkin untuk kamu. Kamu berpikir bahwa skripsi itu berat untuk kamu, tapi turns out it's okay. Like, kamu benar-benar bisa ngelakuin itu. Dan baru saja, aku ketemu sama supervisor aku, sama pembimbing aku, dan dia bilang bahwa aku punya potensi di bidang akademik ini. Like, selama 4 tahun aku denial that aku nggak punya bakat dalam menulis academic paper, artikel ilmiah, like penulisan akademik ilmiah. Tapi saat supervisor aku bilang kalau aku punya bakat potensi di situ, I suddenly feel relief, like aku sangat lega karena selama ini aku salah tentang hal itu. Dan itu bikin aku semakin bersyukur bahwa aku diberikan solusi, aku diberikan pencerahan lebih cepat mungkin dari orang lain gitu, dalam melihat apa yang salah sebenarnya selama ini. And I feel grateful for that. Because I feel like, my God, guide me to the right path. Like, it just make me feel like, wow, Allah benar-benar seorang planners terbaik. Like, timeline dengan proteksi yang diberikan oleh Allah, guide, petunjuk. I just feel like I'm so lucky enough to feel that. And now, so, dari hal tersebut teman-teman, mungkin barangkali kamu merasakan bahwa ngebandingin itu hal yang sepele, but no, itu bukan hal sepele. Kamu akan ngerasain, aku gak mau kamu ngerasain apa yang aku rasain, bahwa ngebandingin itu membakar habis kebahagiaan kita. Like, ngebandingin itu membakar habis semangat, spirit kita, energi kita, kebahagiaan yang selama ini kita impikan. And itu benar-benar perasaan yang buruk sama sekali. Itu perasaan yang buruk sekali. Dan I don't want you to feel that at the same as I felt that time. So, from now on, saat ini, kalau kamu masih sering ngebandingin diri kamu, I know it's hard to avoid that. Like, itu benar-benar sulit untuk dihindari, karena kita adalah manusia, dan manusia punya perasaan itu. But I just wanna, aku hanya ingin berpesan bahwa, oke, gak apa-apa kamu ngerasain itu, tapi tolong dikontrol. Like, tolong dikontrol, tolong banyakin bersyukur. Tolong dikontrol dan tolong banyakin bersyukur. Karena itu benar-benar perasaan yang buruk banget. Perasaan paling buruk yang pernah aku rasain seumur hidupku, itu adalah perasaan yang diakibatkan karena ngebandingin ini. So, if you guys find this video helps, I'll see you in the next video.